update-nya gila sih. Dan prime core-nya clock speed-nya tembus 4,6 GHz. Gila nggak? Kencang banget coy. Buat gamer, ini nggak main-main juga loh update-nya. Karena GPU Adreno yang generasi terbaru ini performanya naik 23%. Dan gua ngeliat kayak, anjrit ini lebih tipis banget daripada Mac Mini gitu. Hai Zoners, gue lagi di Maui, Hawaii, Amerika Serikat. Jadi gue di sini mewakili Uzon yang diundang lagi sama Qualcomm untuk datang ke Snapdragon Summit 2025. Jadi ini kali kedua. Sebelumnya tuh 2023 ketika mereka ngerilis Snapdragon 8 Gen 3. Nah sekarang kita diundang lagi buat ngeliput langsung Snapdragon 8 Elite Gen 5, Snapdragon X2 Elite dan Snapdragon X2 Elite Extreme. Jadi gue bakal ngerekap kayak gimana teknologinya dan beberapa update lainnya yang mungkin ya kalian juga nanti-nantikan. Jadi stay tune terus di video ini. Jadi sajian utamanya itu sebenarnya Snapdragon 8 Elite Gen 5. Kita ngomongin dulu ya kenapa Gen 5. Karena sebelumnya kan Snapdragon 8 Elite. Kenapa loncat? Karena ya bocorannya kan 8 Elite 2 atau ya 8 Elite gitu ya. Jadi sebenarnya ini make sense juga sih. Jadi Snapdragon 8 series itu dihitung ketika Snapdragon 8 Gen 1 launching, 8 Gen 2, 8 Gen 3, Gen 4 di skip, terus ada 8 Elite, dan sekarang 8 Elite Gen 5. Jadi ini beneran generasi kelima dari 8 series, jadi dari format penamaan yang baru. Jadi udah clear ya, jadi bukan Qualcomm menclok-menclok nih, tapi yang memang ini tuh generasi yang kelima. Dan ketika dipamerin di keynote-nya Summit, Snapdragon Summit 2025, update-nya gila sih. Dari mulai base-nya dulu. CPU dari Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini sekarang pakai Qualcomm Orion generasi ketiga. Jadi naik satu generasi dari sebelumnya. Dan ada dua konfigurasi CPU, Prime Core dan juga Performance Core. Jadi all big core ya, jadi nggak ada efficiency core. Dan Prime Core-nya clock speed-nya tembus 4,6 GHz. Gila nggak? Kencang banget coy. Update-nya signifikan banget. Dan dari CPU aja, kalau kita bicara soal performa mentah ya, upgrade-nya tuh bisa sampai 20% dibandingin sama Snapdragon 8 Elite. Emang lebih kenceng, tapi gimana nih soal efisiensi dayanya? Tapi ternyata Qualcomm bilang kalau Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini 16% lebih hemat daya dari sebelumnya. Jadi lebih kenceng, tapi konsumsi dayanya ternyata lebih rendah. Dengan 3 nanometer 3NP ya dari TSMC, ya emang Qualcomm bisa dimungkinkan banget untuk bikin chipset yang baru, lebih kencang, dan juga lebih hemat daya. Nah, buat gamer, ini nggak main-main juga loh update-nya, karena GPU Adreno yang generasi terbaru ini performanya naik 23%. Tapi lagi-lagi, lebih hemat daya 20% dibanding sama sebelumnya. Plus ada beberapa dukungan lain ya, kayak Unreal Engine 5. Ini gue sih berharapnya ya, kalau Unreal Engine 5 ini kan dari Epic ya, gue sih berharapnya Android mengikuti jejak iPhone sih, ekosistemnya Apple. Banyak game-game konsol PC yang diporting bisa kita mainin di iPhone. Tapi di Android sendiri ya gamenya ya game mobile kayak biasa aja sih sebenarnya ya. Tapi ya meskipun grafisnya bagus kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, Delta Force, dan sebagainya, Genshin Impact. Tapi ya kita belum bisa dapetin pengalaman gaming konsol di dalam genggaman kita ya. Dengan kemampuan Unreal Engine 5 ini, terus GPU-nya naik, CPU-nya naik, ya gue harap sih kedepannya developer games itu mau ya ngerilis games-games yang bener-bener kayak setara konsol di smartphone flagshipnya Android tahun depan dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5. Gue berharapnya kayak gitu sih. Dan secara benchmark, jadi gue dikasih kesempatan untuk ngejajal Qualcomm Reference Design. Jadi ini tuh kayak HP konsepnya Qualcomm ya buat kita tes bareng-bareng, jadi nggak dijual secara umum. Jadi beneran HP konsep, warna ungu pula. Gue ngetes beberapa benchmark kayak Antutu, itu skornya 4,2 juta poin. Ini udah bukan ngomongin kayak 1 juta 2 juta poin, ini 4,2 juta poin di Antutu V11. Dibandingin sama Snapdragon 8 Elite di smartphone flagship sebelumnya gitu ya, skornya cuma 3 juta. Selisihnya 1,2 juta poin. Ini
gila sih ya peningkatan performance-nya, dan peningkatannya pun nggak cuma di Antutu, nggak cuma di CPU aja, nggak cuma di overall performance ya, emang dari GPU-nya, dari kita ngetes di Geekbench misalnya, terus di PCMark, di AI Tutu juga signifikan banget performance dari Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini. Nah, ngomongin soal AI, jadi di Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini Qualcomm ngenalin agentic AI. Jadi AI yang sekarang nggak cuma reaktif tapi nunggu perintah, kayak kita tekan tombol power ya dia baru muncul gitu ya. Tapi bisa belajar kebiasaan kalian secara terus-menerus. Dan semuanya itu diproses di dalam perangkat, on device, nggak dikirim sama sekali ke sistem cloud. Jadi ya datanya tetap aman, nggak bakal bocor, ya semuanya diproses di smartphone kalian. Jadi dia bakal ngasilin hasil-hasil yang personal sesuai kebiasaan kalian, konten yang kalian buka, yang baca, aktivitas kalian sehari-hari kayak gimana. Misalnya, ya kalian pagi biasanya sarapan apa kan, biasanya motret-motret tuh ya, di-upload ke Instagram Story, ya mungkin aja AI bisa ngebaca hal itu, dan ngasih tahu ke kalian untuk kayak segera sarapan dong, kalau lu mau berangkat kerja sebentar lagi, dan lain sebagainya ya. Lebih kayak pelayan pintar yang standby 24 jam selama 7 hari, 24/7 gitu. Ya, itu juga bisa dilakuin karena Hexagon NPU di Snapdragon 8 Elite Gen 5 ini 37% lebih pinter dari sebelumnya. Sebenarnya nggak cuma Snapdragon 8 Elite Gen 5 aja, jadi ada Snapdragon X2 Elite, dan gua nggak nyangkanya tuh ada 2 seri ternyata, X2 Elite yang polosan, dan X2 Elite yang ekstrim. Nah, X2 Elite ini ada 2, yang biasa, yang 12 core dan 18 core, terus yang ekstrim ini 18 core. Qualcomm sendiri bilang kalau X2 Elite Extreme, jadi prosesor ARM untuk PC Windows yang punya clock speed tembus 5 GHz. Kebayang nggak sih? Laptop tipis, performanya kencang, buat gaming bisa, editing bisa, rendering bisa, kerja casual juga bisa. Qualcomm pun emang mamerin, ya lagi-lagi reference design dari perangkat-perangkat yang berbasis Snapdragon X2 Elite. Jadi ada laptop yang ukurannya gede, gue lihat, terus punya tombol kapasitif yang menyala di atas touchpad-nya, ya mungkin itu buat multitasking. Terus juga ada laptop yang tipis juga, itu tipis banget. Tapi ya ternyata udah pakai X2 Elite dan X2 Elite Extreme. Terus juga ada mini PC, nah ini yang menarik. Mini PC itu ada ukurannya yang bulat dan juga kotak. Sama-sama tipis, dan yang bulat bisa ditaruh di mana aja gitu ya. Dan yang kotak itu bisa kalian masukin ke dalam frame monitor di bagian bawahnya. Jadi ketika dimasukin ke frame monitor di bagian bawah, bikin tampilannya kayak PC all-in-one, kayak PC I/O gitu. Dan gue ngeliat kayak, anjrit ini lebih tipis banget daripada Mac Mini gitu. Lebih tipis meskipun ya ukuran dari atasnya lebarnya masih sama. Tapi ya gue harap ya hal ini ya bikin ekosistem dan variasi perangkat PC dan laptop di kedepannya ya Windows itu bakal lebih banyak lagi. Secara spek ya emang lebih kencang. Karena yang X2 Elite pun udah 4,7 GHz gitu ya, mau yang 12 core, mau yang 18 core, yang X2 Elite Extreme udah 5 GHz, dan lebih pintar karena dua-duanya, ketiga varian ini, yang 12 core, 18, dan 18 yang Extreme, itu dikasih NPU Hexagon yang udah sampai 80 TOPS. Ini 2 kali lipat dari standar minimum Copilot plus PC. Qualcomm sendiri ngekonfirmasi kalau laptop tipis yang ditenagain sama Snapdragon X2 Elite series nanti itu bakal rilis di tahun depan. Asus sendiri udah konfirmasi nih, Asus bakal ngerilis laptop pertamanya yang tipis, ringan, dan powerful katanya, X2 Elite dan X2 Elite Extreme segera. Jadi kita tungguin aja, kayaknya masuk Indonesia juga sih. Itu aja pengumumannya? Enggak ternyata, jadi nggak cuman Snapdragon Elite Gen 5. Nggak cuma X2 Elite dan X2 Elite Extreme, tapi juga ada beberapa pengumuman lain yang sebenarnya rata-rata dikatakannya di keynote juga, dan nggak secara langsung gitu disebutkannya. Jadi kayak kode-kode gitu. Dan gue temuin karena ya full gue ngerekam juga. Jadi kayak Google, ketika ngobrol sama petingginya Qualcomm Alex, ketika mereka mengenalkan Snapdragon X2 Elite series. Dia bilang kalau Google tuh berencana untuk ngerombak total Chrome OS. Dirombak total, pakai basicnya, pakai fondasinya Android. Kebayang nggak? Chrome OS dirombak, basisnya jadi Android. Harapannya, tujuannya Google tuh biar semua ekosistem perangkat yang berbasis Android bisa saling terhubung secara seamless
secara mulus. Dari mulai kacamata pintar misalnya, smartphone, tablet, laptop, semuanya terintegrasi. Di smartphone kalian ngomong sama Gemini AI, kebiasaan kalian kayak gimana, minta tolong kayak gimana, dan ketika buka laptop, AI-nya masih hidup di situ. Jadi, bisa ngebantu kalian buat productivity, multitasking juga, bahkan ya gaming, semoga. Dan ya, dengan cara mereka ngobrol antara Qualcomm dan Google, ya gue rasa ini baru prediksi ya. Mungkin aja bakal ada laptop Chrome OS yang udah dirombak total, yang nggak kayak Chromebook zaman sekarang, tipis, dan ditenagain sama prosesor Snapdragon X Series. Kebayang nggak sih? Terus yang kedua, ini perang kodek video baru sih menurut gue. Karena di Snapdragon 8 Elite Gen 5 itu ada banyak fitur, salah satunya itu ada kodek APV, Advanced Professional Video. Jadi ini tuh ya hasil kolaborasi Samsung dan Qualcomm lah ya, bisa dibilang. Dan ini after keynote sebenarnya. Jadi salah satu perwakilan dari Qualcomm tuh bilang kalau ini tuh lebih hebat lah dibandingin sama kodek ProRes yang dibikin oleh Apple. Bahkan dia sampai bilang, ProRes, anggap ini sebagai peringatan ya gitu. Kayak dia tuh dengan pede kalau bilang kalau kodek APV ini tuh jauh lebih baik. Karena dia sendiri bilang kalau APV ini standar terbuka dan bebas royalti. Terus kualitas perceptually lossless, yang artinya detail video tuh tetap kaya meski diedit berkali-kali. Jadi nggak turun kualitasnya, nggak turun jauh. Terus jadi yang pertama juga di perangkat Snapdragon yang mendukung format lock dan UEFI 422. Jadi editing warnanya lebih profesional nih. Dan ekosistemnya juga udah didukung sama nama-nama besar, mulai dari Samsung, Android, YouTube, Adobe, sampai Blackmagic Design. Terus ada lagi, ini kejutan lagi sih. Ketika udah kelar nih ya Snapdragon Elite Gen 5, Snapdragon X2 Elite, X2 Elite Extreme, tiba-tiba ada one more thing. Untung handphone gue tuh ngerekam loh, kalau nggak udah kelewat sih itu. Ada satu lagi nih chipsetnya, ternyata namanya Snapdragon 8 Gen 5. Jadi ini versi lebih rendah dari 8 Elite Gen 5, ya tanpa kata Elite. Tapi Qualcomm pastiin kalau meskipun ini lebih terjangkau, buat kasih lebih banyak pilihan buat OEM, brand-brand smartphone Android, biar lebih terjangkau, kayak flagship killer lah ya, bisa dibilang kayak Poco atau Xiaomi. Tapi tetap mewarisi fitur-fitur dari Snapdragon 8 Elite Gen 5. Emang sih detailnya belum, karena Qualcomm kemungkinan besar bakal nge-reveal spesifikasinya itu ya akhir tahun ini, dan mungkin aja tahun depan udah ada Snapdragon 8 Gen 5. So itu aja rekap dari Snapdragon Summit 2025 yang gue jalanin. Jadi acaranya itu dari tanggal 23 sampai 25 sebenarnya. Gue sendiri berangkat tanggal 22, nanti tanggal 26 bakal pulang lagi ke Indonesia, kerja lagi kayak biasa. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan terima kasih buat Qualcomm yang udah ngasih pinjem set studio yang oke ini buat video Yuzon Tech. Bye!